Sudah, hentikan saja polemik nasab. Mari kita berdamai. Astagfirullahalazim. Damai itu penting. Tapi ketika ada persoalan tentang kemungkaran, maka kita biarkan, Masya Allah. Ini apakah kita mau berdamai di dalam kesesatan? Apakah kita mau damai tapi dalam penindasan? Quote and quote. Polemik nasab habaib masih menjadi perbincangan ramai di media sosial. Belum lama ini, Rhoma Irama menjawab pernyataan pihak-pihak yang mengajak untuk menghentikan polemik nasab para habib. Menurut Rhoma, ajakan itu tidak tepat, karena yang jadi persoalan dalam polemik nasab itu adalah pemalsuan sejarahnya. Rhoma tidak setuju jika kita berdamai dalam kemungkaran. Yang diperlukan saat ini adalah verifikasi ilmiah. Salah satu orang yang meminta polemik nasab itu dihentikan adalah Ustadz Adi Hidayat. Menurutnya, harus dipisahkan antara persoalan nasab dan kelakuan oknum habaib. Persoalan nasab harus diselesaikan dengan kajian ilmiah yang diuji oleh para ulama. Sementara, persoalan kelakuan habib yang dinilai tidak terpuji, apalagi mengandung unsur pelanggaran hukum, juga harus diselesaikan dalam koridornya sendiri. Adi Hidayat menilai polemik nasab itu tidak baik untuk kerukunan berbangsa. Maka semua pihak harus menahan diri dan tidak melanjutkan perdebatan tersebut di media sosial. Pernyataan Adi Hidayat telah mendapatkan sanggahan dari banyak netizen. Rhoma sebagai salah satu tokoh yang terus menyuarakan pentingnya pelurusan nasab habaib itu juga telah menyanggah pandangan tersebut. Di media sosial, banyak netizen yang menganggap Adi Hidayat sok bijak tapi tak paham persoalan. Menurut mereka, masalah pemalsuan nasab itu tak sesederhana itu. Apalagi, di balik nasab palsu tersebut, ada kelakuan habib yang tidak terpuji. Misalnya, ada habib yang mengajarkan tahayul dan kurafat, yaitu dengan menyebut leluhur mereka bisa naik ke langit 70 kali dalam semalam. Padahal Nabi Muhammad saja hanya bisa 1 kali dalam semalam. Kemudian ada yang mengatakan satu habib bodoh lebih baik dari 70 kiai, atau pernyataan-pernyataan senada lainnya yang maknanya merendahkan ulama lokal. Belum lagi ada habib yang terindikasi memalsukan kuburan. Bahkan guru gembul sampai memakai istilah mafia makam, karena kelakuan si oknum habib tadi dilandasi motif ekonomi. Ada lagi habib yang memalsukan sejarah kemerdekaan, mengatakan bahwa ada tokoh habib yang berperan penting dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan, dan banyak pernyataan-pernyataan lain yang berbahaya. Akar dari persoalan kelakuan habaib itu sudah berlangsung lama. Awal dari lahirnya pengkultusan pada habib secara luar biasa adalah setelah tokoh bernama Rizik Syihab muncul ke permukaan pada awal era reformasi. Rizik dengan gayanya yang arogan telah memancing perhatian masyarakat luas. Apalagi organisasi Front Pembela Islam yang dikendalikannya telah membuat masyarakat resah. FPI melakukan banyak intimidasi, persekusi, dan sweeping. Setelah nama Rizik melambung, muncul pula tokoh seperti Bahar bin Smith. Kelakuan Bahar itu bahkan lebih brutal dari Rizik. Dia pernah menganiaya seorang remaja, dan perbuatan itu diupload di media sosial. Bahkan di persidangan, Bahar mengaku sebagai cucu Nabi sebagai pembenaran. Kemarahan publik semakin meningkat dengan banyaknya oknum habib yang meresahkan. Bahkan ada banyak oknum habib yang meminta sumbangan langsung kepada masyarakat. Perlawanan terhadap kelakuan Habib itu meletus ketika seorang ulama dari Banten membuat kajian nasab Habib dari sisi kesejarahan. Namanya Imaduddin Al-Bantani. Menurut temuan Kiai Imad, tidak ditemukan bukti dalam kitab nasab klasik soal ketersambungan nasab para leluhur Habib itu ke Nabi Muhammad. Padahal, para ulama terkenal yang hidup sezaman dengan mereka tercantum dalam kitab-kitab klasik. Sementara leluhur para Habib dari abad ke-3 sampai abad ke-8 tidak satupun namanya ada dalam catatan sejarah. Nama leluhur mereka baru ada dalam kitab yang ditulis pada abad ke-9. Itu pun yang menulis adalah dari kalangan mereka sendiri. Kemudian yang lebih menghebohkan lagi dari segi genetika. Para Habib itu DNA-nya juga tidak sama dengan keturunan Nabi lainnya. Bahkan dalam grup genetika para Habib itu, mereka bukan keturunan orang Arab. Rhoma Irama pernah menyebutkan bahwa para Habib menolak melakukan tes DNA.
Mereka bahkan membuat fatwa bahwa tes DNA itu haram. Pernyataan tersebut malah makin menambah kecurigaan umat. Mereka terkesan takut ketahuan aslinya. Roma menyatakan secara internasional telah terdeteksi bahwa para habib dari klan Ba'alawi ini telah terkonfirmasi. Haplo grupnya G. Sementara keturunan Nabi Muhammad itu haplo grupnya J1. Ini diskursus yang internasional, bukan diskursus nasional, kata Roma. Jadi selama para habib tidak mau dites DNA, atau hasil tes DNA-nya berbeda dari keturunan Nabi lainnya, berarti mereka memang bukan keturunan Nabi. Maka dari temuan-temuan ilmiah itulah, masyarakat ramai-ramai meminta para habib membuktikan keabsahan nasab mereka. Karena nasab tersebut diklaim menyambung ke Nabi Muhammad. Masyarakat tidak ingin kelakuan buruk dari habib yang diragukan nasabnya itu melekat pada Nabi Muhammad yang berakhlak mulia. Jadi, sebenarnya polemik nasab ini bisa berakhir kalau dari pihak habaib berani membuktikan kebenaran nasab mereka. Itu bisa dilakukan melalui studi filologi atau penyelidikan genetika. Tapi sejauh ini belum ada habib yang mengambil langkah tersebut. Tindakan paling baru yang mereka ambil hanyalah mengundang guru gembul ke Rabitah Alawiyah, perhimpunan para habib dari Yaman. Dalam pertemuan itu, guru gembul menguliahi para habib dan menyatakan bibit dari polemik itu berasal dari kalangan habib sendiri. Mestinya, sejak awal para habib dalam Rabitah Alawiyah itu memberikan klarifikasi terhadap kelakuan para habib yang menyimpang. Polemik masalah nasab habib itu tidak bisa didamaikan hanya dengan menghentikan pembicaraan. Justru dengan membicarakan masalah nasab itulah muncul atensi dari banyak orang. Para ulama mestinya jangan menunggu undangan, tapi secara proaktif menginisiasi verifikasi ilmiah masalah nasab habib itu. Mereka juga harus berani membuat kecaman terhadap kelakuan habib yang menyimpang. Kalau para ulama hanya duduk manis, kemudian mencoba bersikap bijak dengan menghentikan polemik nasab habib seperti yang dilakukan Adi Hidayat, itu justru hanya mengurangi simpati masyarakat pada mereka. Polemik nasab habib ini adalah semacam pengadilan akar rumput. Masyarakat yang sudah lama resah menumpahkan kejengkelan mereka pada oknum habib yang kurang ajar. Kalau ingin membantu menenangkan kegelisahan masyarakat itu, maka berpihaklah pada mereka. Jangan hanya berdiri di menara gading, bersikap menggurui, dan sok bijaksana.